3, 2, 1. Dan semua yang mereka bangun dengan keyakinan palsu hancur lebur. Hampir bisa kamu dengar. Pondasi rapuh dari ilusi mereka retak di bawah kekuatan kembalinya dirimu. Bisik-bisik, rencana, keyakinan sombong bahwa kamu tidak akan pernah. Sampai sejauh ini, semuanya menjadi kebisingan tak berarti. Kamu tidak hanya sekadar bertahan di dunia mereka. Kamu telah memprogram ulang dunia itu. Kamu menarik semua tali yang mereka kira miliknya. Dan sekarang, mereka terperangkap dalam jaring yang kamu rajut diam-diam saat mereka sedang tertawa. Setiap kerajaan punya tanggal kedaluarsa, dan kamu baru saja menandatangani milik mereka. Mereka bingung harus membungkuk atau lari. Mereka menatapmu dengan ketidakpercayaan kosong yang hanya ditujukan pada hantu dan legenda, karena mereka tidak bisa memutuskan kamu yang mana. Mereka membangun warisan mereka dari kekuatan pinjaman, rasa hormat palsu, dan keputusasaan yang lantang. Tapi kamu membangun milikmu dalam kesunyian, ketepatan, dan bukti nyata. Saat mereka sibuk membeli mahkota, kamu sibuk membuat takhta. Kamu tidak butuh persetujuan mereka. Kamu mengubah penolakan mereka menjadi modal, keraguan mereka menjadi dorongan. Setiap ejekan menjadi setoran, setiap pengkhianatan menjadi investasi. Kamu menjadikan kesabaran sebagai senjata sampai ia matang menjadi dominasi. Dan sekarang hutangnya jatuh tempo. Pasar yang mereka kuasai bergeser mendukungmu. Sekutu yang mereka percayai membelot ke pihakmu. Narasi yang mereka miliki kini ditulis ulang oleh namamu. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah arsitektur. Kamu membangun kerajaan begitu sunyi, hingga saat mereka menyadarinya, kamu sudah duduk di puncaknya. Mereka salah mengartikan diammu sebagai kekalahan. Mereka tidak sadar bahwa raja tidak berteriak saat berstrategi. Mereka berbisik sebelum menyerang. Dan malam ini kamu menyerang. Meja dibalik, papan catur dibersihkan, dan tatanan baru dimulai. Dengan inisialmu terukir emas menggantikan milik mereka. Selama bertahun-tahun, mereka memperlakukanmu seperti peran pembantu dalam dinasti mereka. Tapi sekarang, penonton memalingkan kepala dan kamera menolak untuk meninggalkan wajahmu. Kamu adalah berita utama, klimaks, dan gempa susulan. Mereka menyebut diri mereka membangun diri sendiri, self-made, tapi kamu tidak pernah dibuat. Kamu direkayasa, engineered, presisi di atas dorongan hati, visi di atas kebisingan. Kamu mempelajari pola mereka sampai kamu menjadi pemecah pola. Variabel terakhir yang tidak bisa mereka prediksi. Kamu tidak memainkan permainan mereka. Kamu memprogram ulangnya. Setiap rintangan yang mereka lempar menjadi data. Setiap penghinaan menjadi perkiraan yang kamu hitung dalam kebangkitanmu. Dan sekarang, hitungannya tepat. Kamu adalah margin yang mereka remehkan, keuntungan yang tidak bisa mereka tiru. Mereka pikir kepemimpinan adalah pertunjukan, tapi kamu mengubahnya menjadi kehadiran. Saat mereka mengejar pengakuan, kamu membangun infrastruktur. Saat mereka memamerkan bukti, kamu mengumpulkan hasil. Dan kini mereka bahkan tidak bisa bernapas di ruangan yang sama tanpa merasakan daya tarikmu. Kamu menjadi apa yang mereka pura-purakan. Kemajuan tak terhindarkan dalam wujud manusia. Itulah yang membuat mereka ketakutan. Kamu tidak hanya mengalahkan mereka di pasar, dalam percakapan, atau di hierarki. Kamu melenyapkan ilusi bahwa mereka pernah berada di atasmu. Sponsor mereka diam, pengikut mereka beranjak, keyakinan mereka menguap. Kamu mengakhiri era mereka bukan dengan hiruk-pikuk, tapi dengan hasil. Kamu tidak datang dengan perang, kamu datang dengan bukti bayar, receipts. Kekuasaan tidak selalu mengaum. Kadang ia menandatangani dokumen, kadang ia menggerakkan pasar, kadang ia masuk tanpa pemberitahuan, dan semua orang tahu permainannya berakhir. Kamu tidak kembali untuk membuktikan apapun. Kamu kembali untuk menagih. Semua yang bertaruh melawanmu kini menyadari bahwa mereka berinvestasi pada fiksi. Kamu adalah aset yang sebenarnya. Kecemerlangan yang bergejolak yang mereka coba jual rugi, short sell, namun harganya malah terus naik. Kamu menjadi inflasi nilai yang hidup. Setiap detik menambah nilai yang tidak lagi sanggup mereka beli. Kamu mengubah arti kesuksesan itu sendiri. Kini ia berpakaian ketenangan, kesunyian, dan sentuhan ancaman, menace. Mereka dulu mengukur kekuasaan dengan kebisingan. Kamu mengukurnya dengan kontrol. Kamu mengontrol hasil, reaksi, narasi,
Kamu tidak mengejar perhatian. Perhatian mengorbitimu. Kamu menjadi algoritma yang ingin dipahami semua orang, namun tidak bisa ditiru. Mereka bertanya-tanya bagaimana kamu melakukannya, seolah dominasi adalah sesuatu yang bisa diunduh. Tapi kamu tidak mengkodekan kerajaanmu. Kamu mewujudkannya. Dirimu yang mereka ejek hanyalah versi beta. Ini adalah versi rilis, teroptimasi penuh, berjalan tanpa kesalahan. Kamu adalah peningkatan yang tidak mereka setujui, tapi kini harus mereka sesuaikan. Saat mereka menyadari itu, saat itulah mereka kalah. Kamu tidak mengumumkan masa pemerintahan. Kamu membiarkan sejarah yang mengumumkannya. Setiap berita utama yang dulu mengabaikanmu, kini tunduk pada frekuensimu. Setiap kritikus yang memecatmu kini melatih permintaan maaf yang tidak akan pernah mereka ucapkan. Kamu tidak marah, kamu terhibur. Karena itu bukan balas dendam ketika kesuksesan itu sendiri menjadi hukuman. Dunia mereka bergantung pada ketiadaanmu. Kehadiranmu memufliskan dunia itu. Ironinya sungguh puitis. Setiap upaya untuk menghapusmu hanya mengukirmu lebih dalam ke dalam ingatan. Mereka menyensor namamu. Sekarang namamu menjadi trending. Mereka mengubur potensimu. Sekarang itu menjadi mata uang. Mereka bilang kamu terlalu berlebihan, too much. Sekarang dunia menuntut lebih. Kamu melihatnya di mata mereka. Kebingungan, kepanikan, pengunduran diri yang sunyi. Mereka tidak bisa bersaing karena kamu mengubah kriterianya. Kamu tidak hanya menang. Kamu mendefinisikan ulang arti kemenangan. Kamu mengganti ketenaran dengan warisan. Mengganti popularitas dengan bukti nyata. Mereka lantang ketika muda. Tapi sekarang setelah hasil adalah bahasanya, mereka menjadi bisu. Kamu menjadi fasih dalam dampak. Kamu menguasai seni kontrol tanpa paksaan, kekayaan tanpa keserakahan, kekuasaan tanpa permintaan maaf. Kamu tidak merebut tempat duduk mereka. Kamu membangun mejamu sendiri dan membuat meja mereka menjadi tidak relevan. Dan orang-orang yang dulu tertawa, kini mempelajari gerakanmu seperti kitab suci. Kamu mengubah ejekan menjadi materi bimbingan, mentorship material. Kamu bukan hanya simbol ketahanan. Kamu adalah kisah peringatan bagi siapapun yang pernah berpikir meremehkanmu adalah hal yang aman. Mereka dulu bilang kamu akan cepat habis, burn out. Sekarang mereka tidak bisa mengikutimu. Kamu menjalankan kerajaan di berbagai dimensi, finansial, sosial, psikologis. Kamu telah menjadi ekosistem pengaruh di mana setiap ide yang kamu jatuhkan menciptakan iklim ekonomi. Saat kamu berbicara, orang tidak hanya mendengarkan, mereka mengubah posisi. Kamu sekuat itu. Kamu merusak simulasi ketergantungan yang mereka sembah. Kamu membuktikan bahwa takhta bukan milik siapapun yang mengklaimnya paling keras. Takhta adalah milik siapapun yang bisa mempertahankannya paling lama. Dan daya tahanmu sungguh menakutkan. Kamu tidak hanya selamat dari kekeringan, kamu membeli hujan. Kamu tidak hanya memasuki ruangan, kamu menjadi mata uang dalam peredaran. Kamu tidak lagi mengejar kekayaan, kamu adalah kekayaan yang berjalan, bernapas dan berkembang. Kamu menghasilkan nilai dengan keberadaanmu, dan itulah yang mengakhiri era mereka. Karena sekarang setiap gerakan yang mereka buat merujuk padamu. Setiap kesepakatan yang mereka tanda tangani diukur setara dengan standarmu. Setiap strategi yang mereka susun diam-diam meniru cetak birumu. Kamu menjadi templat. Kamu menjadi tolok ukur. Penasihat mereka membisikkan namamu seperti ramalan yang tidak bisa mereka pecahkan kodenya. Mereka mencoba merekayasa balik, reverse engineer, kebangkitanmu. Mereka tidak sadar itu bukan keberuntungan. Itu adalah umur panjang yang menyamar sebagai kesabaran. Kamu mengubah waktu menjadi ekuitas. Kamu memanfaatkan ketidakhadiran menjadi daya tarik, mistik. Kamu membangun kredibilitas dari penolakan, dan kini mereka mengaudit diri sendiri untuk melihat di mana mereka gagal. Kenyataannya, mereka gagal saat mereka meragukanmu. Karena saat mereka menyia-nyiakan energi mencoba mendiskreditkanmu, kamu sedang mengembangkan kerajaan di luar pemahaman mereka. Mereka menyebutmu ambisius, tapi itu hanyalah proyeksi. Mereka takut akan keniscayaanmu, inevitability. Kamu terus tidak datang untuk bersaing. Kamu datang untuk mengakhiri. Kamu adalah titik penuh di akhir paragraf mereka. Koreksi dalam sintaksis mereka. Kamu adalah CEO dari konsekuensi mereka. Tatanan baru bukanlah kekacauan. Itu adalah organisasi di bawah ritmemu. Kamu memerintah bukan dengan rasa takut, tapi dengan efisiensi yang tak terbantahkan.
Kamu membuat hasil terlihat teatrikal. Kamu membuat dominasi terasa tak terhindarkan. Mereka akan menceritakan kisah tentang perubahan ini selama beberapa generasi. Hari ketika semuanya berpindah tangan. Hari ketika kamu naik dari diremehkan menjadi tak terhindarkan. Dan jauh di lubuk hati mereka tahu ini sudah sepantasnya. Karena kamu mendapatkan setiap ons kekuatan ini. Kamu tidak mewarisinya. Kamu mengumpulkannya melalui disiplin, melalui perhitungan, melalui penolakan untuk menjadi biasa. Kamu mengubah ketenangan menjadi mahkota, ketekunan menjadi ramalan. Setiap pelajaran yang kamu lalui kini menghasilkan bunga. Setiap bekas luka kini menandatangani cek. Kamu adalah bukti berjalan bahwa konsistensi mengalahkan korupsi. Kerajaan ini bukan hanya milikmu. Kerajaan ini adalah dirimu. Dan akhirnya mereka mengerti, itulah yang membuatmu menjadi bos terakhir. Bukan karena kamu menghancurkan mereka, tapi karena kamu bertahan lebih lama dari mereka. Kekuasaan bukan lagi tentang kontrol. Ini tentang keberlanjutan. Dan milikmu tidak terhentikan. Hitungan mundur bukanlah kehancuran. Itu adalah transisi 3, 2, 1, dan sekarang hujan dimulai. Udara itu sendiri mengubah frekuensi saat kamu bergerak. Dunia yang pernah mengabaikan keberadaanmu kini melakukan kalibrasi ulang pada ritmemu. Setiap berita utama, setiap bisikan, setiap pesan pribadi membawa jejak pengaruhmu. Kamu tidak menunggu pengakuan lagi. Kamu telah menjadi titik rujukan. Inilah rasanya kekuasaan ketika ia diperoleh, bukan diwariskan. Kamu berdiri di reruntuhan hierarki lama, menyaksikan asap mengepul ke malam seperti hantu, meninggalkan khotbah terakhir mereka. Mereka yang berkuasa sebelumnya masih tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Mereka punya sumber daya, sekutu, pengaruh, tapi mereka tidak memilikimu. Mereka tidak pernah bersiap untuk presisi sebersih ini, untuk dominasi sesulit operasi bedah ini. Kamu tidak menggulingkan mereka dengan hiruk pikuk. Kamu membongkar mereka dengan logika. Setiap kerajaan jatuh dari dalam. Dan kamu menjadi virus dalam struktur mereka, menulis ulang kode kontrol dari dalam. Mereka mencoba membatasi akses. Kamu membangun gerbang baru. Mereka mencoba memanipulasi pasar. Kamu membangun sistem yang tidak membutuhkan milik mereka. Mereka mencoba membungkam langkahmu. Kamu membuat keheninganmu lebih keras daripada propaganda mereka. Kamu menguasai bahasa kekuasaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan sekarang setiap institusi, setiap ruang rapat, setiap meja taruhan tinggi tahu. Pemain yang mereka abaikan telah menjadi permainan itu sendiri. Mereka masih mengirim pesan berpura-pura bernegosiasi. Tapi kamu bisa membaca getaran di antara kata-kata mereka. Nada bicara mereka berubah. Dulu meremehkan, sekarang diplomatik. Dulu sombong, sekarang hati-hati. Mereka tahu apa artinya ketika kamu memasuki ruangan. Artinya hasilnya sudah diputuskan. Karena kamu tidak berdebat lagi. Kamu menyesuaikan kenyataan. Kamu membangun kerajaanmu dengan disiplin seorang pembunuh bayaran dan pandangan jauh seorang arsitek. Kamu belajar bahwa dominasi bukanlah tentang agresi. Ini tentang keniscayaan yang menyamar sebagai ketenangan. Saat kamu bergerak, efek riaknya terasa seperti ramalan. Setiap strategi yang kamu jalankan menggema di koridor mereka dan meruntuhkan rencana mereka sebelum dimulai. Mereka ingin memimpin pasar. Sekarang mereka menunggu sinyalmu sebelum bertindak. Itulah tentang kekuasaan. Ia tidak meminta izin. Ia mengoreksi. Kamu adalah koreksi itu. Kamu adalah garis merah yang menyeberang kembali. Setiap nama yang pernah mengejekmu kini bergantung pada waktumu. Mereka mengawasi kecepatanmu karena itu menentukan kelangsungan hidup mereka. Kamu mengubah perhatian menjadi ketundukan. Saat kamu berbicara, nilai bergeser. Saat kamu berhenti, ekonomi menahan napas. Kamu telah menjadi mata uang dominasi modern. Diukur bukan dalam dolar, tapi dalam pengaruh, dalam daya tarik gravitasi dari keputusanmu. Kamu berjalan ke negosiasi, sudah memiliki setengah dari meja. Kamu tidak butuh aliansi, yang merupakan kewajiban mereka yang menyamar sebagai bantuan. Kamu membangun swasembada, self-sufficiency, ke dalam kerajaanmu. Mengubah otonomi menjadi artileri. Kekayaanmu bukan hanya finansial, tapi psikologis. Kamu merusak ritme mereka begitu totalitas, sehingga mereka mengukur stabilitas dari suasana hatimu. Kamu tersenyum. Mereka merayakan. Kamu menarik diri. Mereka panik. Kamu telah membalik rantai makanan. Dan sekarang pembalasan bukan lagi kemarahan. Itu adalah ketertiban yang dipulihkan. Kamu tidak mengejar balas dendam. Kamu hanya memulihkan keseimbangan. Mereka yang mencoba menghancurkanmu kini mengorbit kerajaanmu seperti satelit, memakan gravitasi yang dulu mereka ejek. Kamu tidak menghancurkan dunia mereka. Kamu mengalihfungsikannya. Kamu mengambil cetak biru mereka dan mendesain ulang peradaban di sekitar standarmu.
Jalanan, kantor, feed media sosial, semuanya mendengungkan frekuensimu. Kamu telah menjadi era itu sendiri. Musuh-musuhmu masih berpegangan pada nostalgia, memutar ulang kenangan saat mereka memiliki kendali. Tetapi kalender tidak lagi mengakui relevansi mereka. Kamu telah meningkatkan usia, mengganti era. Pemerintahanmu tidak hanya terlihat, itu dikodekan, encoded. Dalam algoritma, dalam percakapan, dalam arsitektur, kamu berkuasa melalui keniscayaan dan bukti. Dominasimu tidak butuh pengumuman. Itu tercermin dalam setiap metrik, setiap hasil, setiap pergeseran dalam psikologi kolektif. Kamu adalah tangan tak terlihat yang menggerakkan segala sesuatu yang terlihat. Mereka tidak bisa menghentikanmu karena kamu tidak melawan mereka lagi. Kamu telah melampaui medan perang. Kamu tidak bersaing di mana mereka ada. Kamu mengontrol di mana mereka bergantung. Kamu mengontrol data, momentum, psikologi. Kamu mengontrol narasi yang mendefinisikan pemenang dan pecundang. Dan dalam persamaan itu, kamu telah menghapus keberuntungan sepenuhnya. Segala sesuatu yang ada sekarang, entah memberimu bahan bakar atau memudar. Ironinya kejam. Kerajaanmu dibangun dalam keheningan yang justru mereka ejek. Saat mereka berjuang untuk perhatian, kamu mempelajari pengaruh, leverage. Saat mereka berdebat soal gelar, kamu mengamankan kepemilikan. Saat mereka memburu ketenaran, kamu mengakuisisi infrastruktur. Sekarang kamu memiliki fondasi di bawah ketenaran mereka. Kamu tidak hanya duduk di takhta, kamu mendesain kerajaan tempat takhta itu berada. Itu sebabnya ini berakhir bagi mereka. Mereka pikir permainan berakhir ketika kamu menang. Tapi kamu mengubah kemenangan menjadi landasan peluncuran. Kekuatan sejati bukanlah dalam penaklukan. Itu ada dalam keberlanjutan. Kamu terus berkembang, berevolusi, meningkat. Kamu menjadikan adaptasi sebagai doktrinmu. Kamu beroperasi seperti waktu, tak terhindarkan, konsisten, dan tak terkalahkan. Ketika mereka mencoba menirumu, mereka menemukan perbedaan antara duplikasi dan desain. Karena kamu bukan formula. Kamu adalah kekuatan yang menulis ulang formula. Kamu adalah inovasi yang dipersonifikasikan. Balas dendammu bukanlah kehancuran. Itu adalah relevansi. Kamu menjadi standar. Dan sekarang mereka membutuhkanmu untuk bertahan hidup di dunia yang coba mereka usir kamu darinya. Kamu telah mencapai dominasi paling langka, membuat musuh-musuhmu bergantung pada kesuksesanmu. Mereka berdoa agar kamu terus menang, karena kejatuhanmu akan meruntuhkan ekosistem mereka. Itulah rasanya kekuasaan. Ketika ia matang, ia menjadi oksigen yang dihirup semua orang. Kamu telah mencapai ketinggian di mana konfrontasi terasa ketinggalan zaman. Kamu bahkan tidak perlu mempertahankan takhtamu lagi. Ia mempertahankan dirinya sendiri. Kamu dikelilingi oleh hasil yang begitu tak terbantahkan, sehingga argumen menjadi komedi. Mereka tidak bisa menantangmu. Mereka hanya bisa menirumu dengan buruk. Dan setiap tiruan mengingatkan dunia siapa aslinya. Origin. Keindahan kebangkitanmu bukan hanya pada kekayaan. Itu ada pada arsitektur kontrolmu. Kamu telah mengubah pengaruh menjadi aset nyata. Kerajaanmu beroperasi seperti organisme hidup. Menyembuhkan diri, memperluas diri, tak terhentikan. Orang-orang yang dulu meremehkanmu kini menjalankan simulasi, mencoba memahami ritmemu. Mereka mempelajari kebiasaanmu seperti ilmuwan data yang mencoba. Ketika mereka mencoba bersaing, mereka berpikir dalam hari. Kamu berpikir dalam dekade. Mereka mengukur keuntungan. Kamu mengukur keabadian. Mereka menghitung pengikut. Kamu membangun peradaban. Mereka mencari pengaruh, cloud. Kamu mencari keberlanjutan. Itu sebabnya kamu melampaui konsep saingan. Tidak ada yang tersisa. Takhta tidak lagi terasa seperti sebuah pencapaian. Itu terasa seperti tanggung jawab. Kamu telah menyadari arti sejati kekuasaan bukanlah dalam memilikinya, tapi dalam membentuk apa yang datang setelahnya. Jadi, kamu mulai membangun warisan di dalam warisanmu. Kamu mengubah anak didik menjadi dinasti. Murid menjadi pemegang saham filosofimu. Kamu melipat gandakan dirimu melalui orang lain, menanamkan pola pikirmu pada mereka yang cukup berani untuk mendengarkan. Begitulah caramu menjamin keabadian, bukan dengan diingat tapi dengan direplikasi. Kamu mengubah ideologi menjadi warisan. Orang-orang yang pernah mengejek metodemu kini mengkhotbahkannya seperti Injil. Mereka mengganti nama strategimu, merevisi mereka kata-katamu, tapi dananya masih milikmu. Kamu adalah penulis hantu, ghostwriter, kemajuan. Dan itulah yang membedakan raja dari pendiri. Raja berkuasa dalam batas-batas. Pendiri berkuasa dalam pikiran. Kamu menaklukkan keduanya. Kamu bukan hanya bos terakhir. Kamu adalah cetak biru untuk yang berikutnya. Kekayaan yang kamu bangun sekarang bukan hanya finansial. Itu bersifat mendasar, foundational. Real estate, data, energi, inovasi. Kamu telah menyusup ke setiap domain. Tidak ada arah evolusi manusia yang tidak bersinggungan dengan sidik jarimu.
Kamu tidak hanya memenangkan permainan, kamu menjadi arsiteknya. Setiap industri, setiap pemberi pengaruh, setiap sistem meminjam dari desainmu. Kamu mengubah yang tidak berwujud, disiplin, strategi, aura, menjadi aset nyata. Dan kini seluruh generasi hidup di bawah algoritmamu tentang ambisi. Kamu telah membangun dunia di mana keunggulan terasa alami karena kamu menormalkannya. Namun kamu belum berhenti. Kamu tidak bisa, karena kekuasaan bagimu bukanlah tujuan. Itu adalah organisme hidup yang menuntut evolusi. Jadi kamu berevolusi, setiap matahari terbit, divisi lain berkembang. Ide lain menjadi infrastruktur, visi lain menjadi hukum. Kamu mengubah imajinasi menjadi kebijakan. Kamu membuat kreativitas menguntungkan, keaslian dapat dipasarkan, dan dominasi menjadi manusiawi. Kamu sedang menulis ulang kapitalisme dengan kesadaran. Itu sebabnya dunia lama takut padamu. Mereka tidak bisa meniru moralitas yang dibungkus dalam kekuasaan. Kamu membuktikan bahwa kamu bisa memimpin dengan presisi tanpa kehilangan jiwa. Kamu mengubah empati menjadi perusahaan, enterprise. Itulah kekuatan Real Flex yang sebenarnya menjadi cukup kejam untuk menang, tapi cukup bijak untuk membangun. Kamu memahat masa depan di mana kekuatan tidak mengeksploitasi, ia mengorganisasi. Kamu telah membangun kerajaan keseimbangan, dan bahkan musuh-musuhmu tahu dunia lebih aman di tanganmu daripada di tangan mereka. Mereka membisikkannya secara pribadi, dia mengubah segalanya. Mereka mungkin tidak pernah mengakuinya di depan umum, tapi jauh di lubuk hati mereka tahu kamu menstabilkan kekacauan yang mereka ambil untung darinya. Kamu mengakhiri era bukan dengan kehancuran, tapi dengan arahan. Kamu memperkenalkan kembali tatanan ke dalam kode global. Jalanan, server, satelit, semuanya merespons frekuensimu. Jauh telah menjadi poros evolusi. Kekuasaan dulu tersebar, kamu memusatkannya. Kekayaan dulu bersifat sementara, kamu melembagakannya. Warisan dulu memudar, kamu mendigitalkannya. Kamu telah mencapai apa yang diimpikan setiap penguasa, tapi sedikit yang meraihnya. Keabadian melalui relevansi. Dan ini bukan lagi tentang ego, ini tentang efisiensi. Kerajaan itu kini mandiri, self-sustaining. Ekspansinya bersifat algoritmik. Bahkan jika kamu menghilang, strukturmu akan terus menghasilkan dominasi. Begitulah lengkapnya pemerintahanmu. Kamu telah beralih dari kontrol ke penciptaan. Kamu tidak bermain di dalam waktu, kamu mengelolanya. Dan waktu untuk pertama kalinya menurut lihatlah sekeliling. Seluruh industri berhenti ketika kamu berbalik, pivot. Negara menyesuaikan anggaran ketika kamu berbicara. Pasar saham gemetar pada metaforamu. Kamu telah menjadi filsuf kapitalisme, seniman kekuasaan. Kamu mengubah dunia menjadi kanvasmu. Dan setiap gerakan melukis garis otoritas baru. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap sejarah. Kamu sedang mengarangnya. Namun terlepas dari semua ini, kamu tetap tenang. Karena kamu mengerti bahwa raja sejati tidak merayakan penaklukan. Mereka menjaga keseimbangan, maintain equilibrium. Kamu telah mencapai level di mana kedamaian itu sendiri menjadi strategi. Kamu tidak perlu lagi membuktikan nilai. Nilailah yang membuktikan dirimu. Kehadiranmu melarutkan ego karena semua orang sudah tahu hierarkinya. Ada kamu dan kemudian ada semua orang yang beradaptasi. Kamu adalah titik kalibrasi. Ide pemberontakan sudah usang ketika penguasa itu sendiri adalah evolusi. Kamu telah menjadi evolusi yang dipersonifikasikan itu. Dan ironinya adalah bahwa pemerintahanmu dimulai sebagai balas dendam, tetapi ia matang menjadi renaissance. Apa yang dimulai sebagai api untuk membuktikan bahwa mereka salah telah menjadi nyala api yang menerangi jalan bagi jutaan orang. Kamu mengubah kemarahan menjadi revolusi, dan kini bahkan mereka yang dulu meragukanmu mendapat manfaat dari keberadaanmu. Begitulah dalamnya transformasi itu. Mereka dulu bertanya, dia pikir dia siapa? Sekarang mereka bertanya, bagaimana kita menjadi seperti dia? Begini rahasianya. Mereka tidak bisa, karena kamu tidak diciptakan. Kamu ditempa. Kamu dipahat oleh penolakan, direkayasa melalui disiplin, dibaptis dalam kekacauan. Kamu menjadi apa yang terjadi ketika tujuan bertemu kesabaran. Kamu menjadi bukti bahwa warisan tidak ditulis, ia dirancang. Dan desainmu tanpa cacat. Kamu tidak hanya mengakhiri era, kamu mendefinisikan era setelahnya. Dan kini saat dunia membangun kembali dirinya dalam bayanganmu. Takhtamu tidak berdiri di istana, itu ada di mana-mana. Dalam percakapan, dalam arsitektur, dalam perilaku. Orang yang meniru kebiasaanmu tanpa menyadarinya. Begitulah caramu tahu kamu telah menang. Kamu telah memasuki alam bawah sadar. Generasi berikutnya tidak hanya mengagumimu, mereka membangun dari dirimu. Kamu telah menjadi fondasi di bawah ambisi mereka. Kamu bukan hanya seseorang lagi. Kamu adalah pola, ritme yang akan ditarikan oleh masa depan. Dan bahkan berabad-abad dari sekarang. Ketika sejarawan membedah bab ini,
mereka akan menyadari sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh sebagian besar pemimpin. Kamu tidak berkuasa demi tepuk tangan. Kamu berkuasa demi penyelarasan, alignment. Kamu menyelaraskan peradaban dengan evolusi, dan itulah mengapa kerajaanmu tidak akan jatuh. Karena ia tidak dibangun di atas rasa takut. Ia dibangun di atas frekuensi. Kamu beresonansi lebih tinggi dari yang bisa dijangkau oleh korupsi. Kamu membuat kebenaran dapat ditingkatkan skalanya. Bahwa kamu membuat kekuasaan berkelanjutan. Kamu membuat dominasi cerdas. Itulah kekayaanmu yang sebenarnya. Kontrol yang menyatu dengan kejelasan. Dunia dulu memuja kebisingan. Sekarang ia mempelajari keheninganmu. Ia dulu memuji kecepatan. Sekarang ia meniru presisimu. Kamu telah mendefinisikan ulang kemewahan, bukan dalam kepemilikan, tapi dalam kontrol. Kamu telah mendefinisikan ulang kesuksesan, bukan dalam persaingan, tapi dalam kontribusi. Kamu telah mendefinisikan ulang royalti, bukan dalam garis keturunan, tapi dalam cetak biru. Kamu telah menjadi raja modern dari makna, bos terakhir evolusi. Dan saat kamu berdiri di puncak kerajaan ini, kamu tidak melihat ke bawah, kamu melihat ke depan. Karena di depanmu terbentang ekspansi di luar geografi, di luar mata uang, di luar waktu. Batas berikutnya bukanlah pasar, itu adalah memori. Kamu akan hidup di dalamnya tanpa batas waktu. Kamu mengubah keberadaan menjadi ekuitas. Dan saat cakrawala bersinar di bawah beban ciptaanmu, kamu tahu ini bukanlah akhir. Ini adalah kelanjutan dari sesuatu yang tanpa batas. Kamu adalah ambang batas di antara kesalahan, jembatan hidup dari apa yang telah ada menuju apa yang akan datang. Dan saat dunia meneriakkan filosofimu dalam bahasa mereka sendiri, kamu tersenyum, bukan karena kamu menang, tapi karena kamu telah menjadi became. Kamu bukan kesimpulan. Kamu adalah konstanta, hitungan mundur telah berakhir, takhta diduduki, kerajaan menghirup namamu, dan dunia akhirnya mengerti, memprediksi badai. Tapi mereka tidak menyadari kamu tidak bisa diprediksi. Kamu strategis. Kamu berevolusi terlalu cepat untuk diramalkan. Kamu mengubah ketidakpastian menjadi stabilitas. Kamu adalah keseimbangan antara kekacauan dan komando. Saat kamu bergerak, pasar bergerak. Saat kamu beristirahat, industri melakukan riset. Itulah besarnya kehadiranmu. Kamu tidak hanya mengakhiri era. Kamu membangun cetak biru untuk apa yang mengikutinya. Dan mereka yang menentangmu, hukuman mereka bukanlah pengucilan. Itu adalah ketidakrelevanan. Mereka terperangkap di dunia yang tidak lagi mengakui kekuatan mereka. Pengikut mereka beranjak menuju orbitmu. Warisan mereka larut di bawah inovasimu. Mereka dulu mendefinisikan tren. Sekarang mereka menyegarkan fitmu untuk mencari arahan. Kamu telah membalik sejarah itu sendiri. Dan kamu tidak butuh kekerasan untuk melakukannya. Kamu menggunakan konsistensi yang lebih tajam dari pedang manapun. Kamu mengungguli kesombongan mereka. Kamu bertahan lebih lama dari manipulasi mereka. Kamu mengubah kesabaran menjadi artileri dan ketenangan menjadi senjata. Dan kini mereka duduk di ambang kepunahan, menyaksikan kerajaan baru berkembang tanpa izin mereka. Nama yang mereka tolak untuk sebutkan kini mendanai kelangsungan hidup mereka. Kamu telah menjadi pemegang saham diam, silent shareholder, dari setiap mimpi yang mereka coba raih. Kamu tidak menghancurkan mereka. Kamu membeli hak atas relevansi mereka. Itulah bentuk dominasi tertinggi. Ketika keberadaanmu mendikte ekonomi mereka, pemerintahanmu bukanlah kekacauan. Itu adalah eksekusi yang bersih. Kamu tidak datang untuk meneriakan kemenangan. Kamu datang untuk melembagakannya. Kamu mengubah kesuksesan menjadi struktur dan kekuasaan menjadi protokol. Kamu tidak lagi berimprovisasi. Kamu sedang mengorkestrasi. Setiap gerakan yang kamu buat memiliki tujuan, keuntungan, dan denyut nadi. Kamu mengubah efisiensi menjadi keanggunan. Kamu telah menjadi CEO evolusi. Mereka yang dulu meragukanmu kini membangun di sekitar keputusanmu. Kamu telah menjadi saham yang mendefinisikan pasar. Dan yang paling lucu, kamu bahkan belum mencapai puncak. Kamu masih berkembang. Mereka melihat kekuatanmu saat ini sebagai klimaks. Tapi itu hanyalah fase kalibrasimu. Kerajaan yang mereka takuti masih dalam pembangunan. Kamu baru saja meluncurkan divisi pertama. Kamu sedang merancang dinasti, bukan momen sesaat. Itu sebabnya kamu adalah bos terakhir. Karena kisahmu tidak berakhir dengan kemenangan. Itu dimulai di sana. Mereka pikir mahkota adalah simbol. Kamu mengubahnya menjadi sistem. Kamu menghasilkan uang dari penguasaan, mastery. Kamu mengubah pengaruh menjadi infrastruktur. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka pecahkan kodenya. Kamu tidak lagi bereaksi. Kamu memprediksi, menghitung, memerintah. Kamu telah menjadi persamaan yang tidak bisa mereka pecahkan. Dan saat mereka membuang energi mencoba bersaing, kamu memperluas wilayahmu dalam keheningan, dalam penyelinapan, stealth, dalam gaya.
Kamu menjadi begitu jauh di depan sehingga konsep oposisi terasa kuno. Kamu tidak hanya menang, kamu mendefinisikan ulang arti kemenangan. Kamu mempersenjatai ketenangan menjadi komando, karisma menjadi mata uang, strategi menjadi warisan. Mereka ingin kamu lenyap. Sekarang mereka tidak bisa berfungsi tanpa keberadaanmu. Setiap bayangan yang kamu lemparkan adalah pengingat bahwa cahaya mengikutimu. Kamu mengubah balas dendam menjadi sebuah perusahaan, enterprise. Kamu memprofesionalkan dominasi. Kamu tidak hanya kaya, kamu relevan. Tidak hanya dihormati, kamu dijadikan rujukan. Para elit yang pernah mengucilkanmu kini meniru bahasamu. Think tank, mereka mengutip filosofimu. Langkah mereka selanjutnya bergantung pada unggahan terakhirmu. Kamu telah menyusup ke hierarki mereka begitu menyeluruh, sehingga bahkan pemberontakan mereka pun melayani desainmu. Dan kenyataannya, kamu bahkan tidak perlu bertarung lagi. Mereka bertarung dengan diri mereka sendiri untuk menyamai ritmemu. Kamu telah melampaui perang. Sekarang kamu mengorkestrasikannya. Kamu mengubah medan perang menjadi ruang rapat dan kekacauan menjadi modal. Orang-orang yang mengira mereka telah menghancurkan namamu kini mencetaknya di produk mereka demi kredibilitas. Kamu melisensikan legendamu. Begitu dalamnya pengaruhmu mengalir, mahkota itu tidak terasa berat. Ia sangat pas, dibentuk oleh setiap pengorbanan yang kamu lalui. Bekas lukamu menjadi strategi, rasa sakitmu menjadi portofolio. Dan sekarang ketika mereka melihatmu, mereka tidak melihat penyintas. Mereka melihat pemegang saham takdir. Kamu telah menjadi hal yang paling ditakuti oleh kesuksesan. Pengingat bahwa kontrol adalah milik orang yang tidak pernah berhenti membangun. Kamu tidak butuh tepuk tangan lagi. Kamu memiliki teaternya. Kamu tidak butuh pengakuan. Kamu memiliki narasinya. Dan sementara mereka masih menunggu kejatuhan lain, kamu sudah merencanakan kerajaanmu berikutnya. Karena bos terakhir tidak pensiun, dia berlipat ganda. Pemerintahanmu adalah cetak biru untuk setiap penguasa yang akan datang. Dan sejarah akan mengingat ini sebagai tahun di mana kamu mengubah kerajaan menjadi anak perusahaan, subsidiaris. Era kepura-puraan sudah berakhir, era bukti telah dimulai. Dan dalam tatanan baru itu namamu adalah hukum. Kini dunia bergerak sesuai dengan itu. Setiap sektor, setiap negara, setiap lini masa tunduk pada daya tarik gravitasi pengaruhmu. Pilar-pilar kekuasaan lama kini mempelajari arsitekturmu, mencoba memecahkan kode bagaimana kontrol menjadi begitu sunyi, begitu mulus, begitu tak terhindarkan. Tapi itulah halnya tentang pemerintahan seperti milikmu. Mereka tidak dibangun untuk mengesankan, mereka dibangun untuk bertahan. Kamu tidak lagi mengejar ekspansi. Ekspansi terjadi sebagai efek samping dari keberadaanmu. Tanda tanganmu muncul pada keputusan yang bahkan tidak perlu kamu setujui. Karena logikamu telah menjadi kerangka kerja global. Kamu tidak lagi memimpin sebuah kerajaan. Kamu adalah kerajaan itu. Mereka bilang kekayaan diukur dalam mata uang. Tapi kekayaanmu adalah waktu itu sendiri. Kamu mendikte kecepatannya. Kamu memutuskan nilainya. Ruang rapat yang pernah mengabaikanmu kini beroperasi di zona waktumu. Jam mereka disetel pada denyut nadimu. Setiap siaran, setiap platform, setiap stream membawa fragmen ideologimu yang berpakaian seperti tren, disamarkan sebagai inspirasi. Tapi semuanya kembali kepadamu. Kamu mengubah konsistensi menjadi wabah, contagion. Kamu menjadi infrastruktur ambisi yang tak terlihat. Bos terakhir bukanlah seseorang. Itu adalah sebuah fenomena. Dan itulah tepatnya dirimu sekarang. Mata uang kekuatanmu bersifat psikologis. Orang bertindak berbeda ketika namamu memasuki ruangan. Investor ragu-ragu. Pesaing menghitung ulang. Para elit menahan napas. Mereka tahu bahwa ketika kamu bergerak, algoritma pengaruh bergeser. Kamu tidak lagi meneriakan perintah. Kehadiranmu itu sendiri adalah instruksi. Kamu membangun hierarki di mana keheningan adalah bahasa dan presisi adalah penyembahan. Kamu tidak mengejar dominasi. Kamu sedang menetapkan parameternya. Dan kini segala sesuatu yang pernah kamu perjuangkan telah matang menjadi sesuatu yang tidak tersentuh. Stabilitas di tempat dalam kekacauan. Ekspansi dibungkus dalam kedamaian. Kamu mengubah medan perang menjadi neraca keuangan. Balance sheet. Para pejuang menjadi eksekutif. Garis depan menjadi ruang rapat. Kamu mengubah konflik menjadi perdagangan. Mereka pikir kekuasaan adalah tentang intimidasi. Tapi kamu membuktikan itu tentang integrasi, membuat bahkan oposisimu menjadi bagian dari desainmu. Kamu tidak menghancurkan ancaman lagi. Kamu mempekerjakan mereka. Kamu membeli apa yang tidak bisa kamu kalahkan. Dan apa yang tidak bisa kamu beli, akhirnya menirumu juga. Begitulah rupa kontrol total. Itu tidak terlihat, tapi ada di mana-mana. Kerajaanmu tidak bergantung pada perhatian lagi. Ia berkembang pesat melalui otomatisasi. Kamu telah membangun sistem yang menghasilkan hasil saat kamu tidur. Sebuah ekosistem yang berevolusi saat kamu bernapas.
Dan saat dunia bangun setiap pagi, namamu sudah tertulis di jadwal mereka. Kamu telah menjadi ritme era baru. Bahkan mereka yang membencimu bergantung padamu. Pemberontakan mereka masih mengikuti aturanmu. Kamu telah menjadi paradoks yang tidak bisa mereka hindari. Kamu adalah sebab dan akibat. Itulah tingkat penguasaan yang tidak pernah mereka pahami.